Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di alur film kali ini, Banyu akan kembali melanjutkan alur film dari Jet Li. Di alur film yang berjudul Fist of Legend ini akan menceritakan Jet Li yang akan menghadapi pasukan dari Jepang yang saat itu sedang menguasai negara Cina. Nah, bagaimana keseruan Jet Li dalam menghadapi para tentara Jepang tersebut? Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Film akan diawali di tahun 1915, di mana pada masa itu tentara Jepang masih menjajah wilayah Cina. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Chen Shen yang saat ini sedang menimba ilmu di Jepang. Dan ia sering mendapatkan intimidasi dari warga Jepang yang tak suka dengan keberadaan orang Cina di negaranya. Wanita ini bernama Mitsuko. Dia merupakan putri dari pemilik sekolah ini dan di sini dia mencegah perbuatan mereka semua untuk tidak berbuat keributan di sekolah. Namun, pemuda-pemuda tersebut malah hendak memukulnya, yang membuat Chen Shen pun tak tinggal diam dan langsung menghajar mereka semua. Tak berselang lama, muncullah guru besar dari pemuda-pemuda tersebut, dan ia juga ternyata adalah paman dari Mitsuko. Nah, mengetahui anak didiknya dihajar habis-habisan, si paman lalu menanyakan dari mana asal-usul dari Chen Shen itu. Dan faktanya, si paman ternyata menebak jika Chen Shen berasal dari perguruan terkenal di Cina. Yang pada saat itu juga ia melihat di surat kabar jika guru besar Chen Shen di Cina semalam telah meninggal dunia akibat sebuah pertarungan. Nah, mengetahui gurunya meninggal, Chen Shen pun bergegas untuk segera kembali ke Shanghai dengan menaiki kapal bersamaan dengan tentara Jepang yang akan bertugas di sana. Sesampainya di Shanghai, Chen Shen langsung menuju perguruannya yang bernama Qingwu. Dan saat sudah sampai di lokasi, ia langsung disambut oleh para saudaranya untuk kemudian Chen Shen memberikan penghormatan terakhir pada sang guru. Setelah itu kita akan diperlihatkan sosok yang bernama Ting En yang merupakan anak dari guru besar tadi yang sedang menggantikan sosok ayahnya untuk memimpin perguruan. Dan dia adalah Paman Nang. Dia merupakan seorang penasihat perguruan yang selalu menasihati Ting En. Dan pada momen ini, dia menahan Ting En untuk tidak ikut Chen Shen yang akan balas dendam di perguruan Jepang. Sesampainya di perguruan Jepang, Chen Shen langsung mencari guru besar di sana yang bernama Akutagawa. Karena dialah yang mengalahkan gurunya. Dan di sini, bukannya memberitahu keberadaan gurunya, orang-orang itu justru meledek Chen Shen hingga membuat Chen Shen langsung naik pitam. Nah, karena keributan inilah akhirnya Akutagawa muncul. Dan tanpa basa-basi lagi, mereka melakukan sebuah duel 1 lawan 1. Nah, pada pertarungan tersebut tak disangka Chen Shen bisa mengalahkan Akutagawa dengan sangat mudah. Hal itu langsung menimbulkan pertanyaan di benak Chen Shen. Bagaimana bisa gurunya bisa kalah bahkan bisa tewas di pertarungan kemarin? Nah, karena terus merasa curiga, Chen Shen pun memutuskan untuk membongkar kembali makam gurunya. Dan ternyata
prasangka itu memang benar. Setelah dokter menganalisis tubuhnya, ternyata sang guru telah diracunin sebelum bertarung. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, racun yang ditaruh di tubuhnya merupakan racun yang sangat mematikan. Dan di sini mulai timbul pertanyaan, siapakah dalang dibalik peracuran guru besar mereka? Sejak saat itu, semua orang di perguruan dibuat bertanya-tanya siapa pelaku yang melakukan hal keji tersebut. Dan di sini, Paman Nam berasumsi jika ini semua pasti ada kaitannya dengan orang-orang dapur. Namun, ucapannya tersebut langsung dibantah oleh si Paman Koki yang mengatakan jika dia ingin menaruh racun pada guru besar, pasti ia sudah melakukannya dari dulu. 唔查過我死得不明不白啊！我喺度咁多年，霍爺都係食我煮嘅飯大嘅。大家食飯啦，食飯。陳真，班日本仔可能會翻轉頭找負氣。 Setelah melakukan sarapan pagi, Chen Chen melakukan kegiatan untuk melatih beberapa murid di perguruan, di mana Chen Chen mampu menarik minat warga untuk berlatih, karena para warga terkesan dengan kemampuannya yang mampu mengalahkan guru besar perguruan Jepang kemarin. Namun di balik semua itu, Ting En ternyata menyimpan rasa kecemburuan. Dan karena sudah tak tahan dengan itu semua, Ting En pun memutuskan untuk menghabiskan waktu di rumah bordil untuk bercocok tanam. Scene lalu berganti dan akan memperlihatkan sosok jenderal yang menguasai wilayah Shanghai bernama Jenderal Fujita. Dan pada saat itu, Akutagawa yang baru mengetahui jika guru Chincen diracuni oleh si jenderal langsung tidak terima dan langsung mengecap Jenderal Fujita karena menurutnya si jenderal tidak menggambarkan seorang samurai sejati. Dan protes yang dilakukan oleh Akutagawa itu langsung membuatnya harus tewas di tempat. Keesokan paginya, Jenderal Fujita menggunakan mayat Akutagawa untuk mengambing hitamkan Chen Chen. Dan jelas itu membuat semua murid tak terima untuk kemudian mereka mendatangi perguruan Qingwu, di mana si murid senior meminta Ting En agar menyerahkan Chen Chen. Tapi jelas itu tidak mungkin dikabulkan, sehingga pertarungan pun tak bisa untuk dihindarkan. Datangnya para polisi langsung menghentikan pertarungan tersebut. Dan ketika Chen Chen muncul, mereka langsung kembali marah besar sampai akhirnya para polisi memutuskan untuk menangkap Chen Chen atas tuduhan pembunuhan Akutagawa. Nah, karena Chen Chen tidak bisa membuktikan jika dirinya tidak bersalah, kasus ini pun akhirnya sampai di meja persidangan. Dan melalui beberapa saksi yang mengaku-ngaku telah melihat Chen Chen membunuh Akutagawa, Jenderal Fujita berhasil membuat Chen Chen terbojok dan harus menerima hukuman. Akan tetapi, di luar dugaan sebelum hakim memutuskan hukumannya, datanglah Mitsuko yang langsung membuat kesaksian palsu. Jika saat kejadian, Chen Chen bersamanya di sebuah hotel. Sehingga hakim pun memutuskan jika Chen Chen tidak bersalah karena kesaksian Mitsuko lebih jelas dari kesaksian penggugat. Dari kejadian itu, Chen Chen memutuskan untuk mencari Mitsuko dan meminta izin agar Mitsuko diperbolehkan tinggal di perguruan untuk sementara waktu. Namun sayangnya, semua saudaranya tidak ada yang setuju dengan permintaan Chen Chen itu. Dan pada akhirnya Chen Chen lah yang mengalah dan memutuskan untuk keluar dari perguruan agar bisa tinggal bersama Mitsuko. Namun, nasib kurang baik harus diterima mereka berdua. Karena saat sampai di hotel, para penghuni di sana tidak ada yang setuju jika Chen Chen tinggal hotel bersama wanita Jepang. Dan alhasil Chen Chen mengajak Mitsuko untuk mengasingkan diri jauh dari perkotaan dan tinggal di gubuk sederhana untuk sementara waktu. Keesokan harinya, kedua murid perguruan Jepang datang ke perguruan Qingwu dengan membawa surat tantangan yang ditujukan untuk guru besar di sana. Di mana ternyata orang Jepang yang menantangnya tersebut adalah paman dari Mitsuko. Nah, ketika semua murid disuruh Paman Nang untuk mencari keberadaan Ting En, kita akan mengetahui sebuah fakta siapa di balik sosok peracunan guru besar ini. Dia adalah Paman Koki bersama salah satu murid di sana.
Tujuan mereka tak lain adalah hanya untuk mendapatkan uang banyak yang sudah dijanjikan oleh Jenderal Fujita. Pada momen ini, si Paman Koki meributkan masalah uang yang belum juga cair dan menuntut si murid untuk menanyakan pada Jenderal Fujita. Tapi entah karena kesal atau bagaimana, si murid malah membunuh Paman Koki di saat itu juga. Di sisi lain, setelah mengusir Chen Zhen sampai saat ini, Ting En belum juga kembali ke perguruan. Dan saat bingung harus kemana lagi mereka mencarinya, tiba-tiba datang si wanita bordil memberitahu jika Ting En berada di rumah bordil sejak kejadian Chen Zhen pergi. Mengetahui hal itu, Paman Nang pun langsung mendatanginya. Mengetahui jika ponakannya jatuh cinta pada si wanita, ia meminta agar Ting En segera membawa si wanita bordil itu pulang dan tak lupa untuk segera menikahinya. 個真名素蘭啦。哦，好好備戰啊！你對婷欣真係好。 Sementara itu, Paman Mitsuko sudah bersama Jenderal Fujita. Dan tujuan dia menantang guru besar perguruan Qingwu tak lain karena kematian Akutagawa yang merupakan muridnya. Dan di sini si paman tidak mau disuruh untuk melawan Ting En karena dia sendiri menginginkan untuk melawan Chen Zhen. だったら人力車が来るんだったよ。お父様に頼まれて。你真係咁有信心？ Setelah berlangsung sengit, pertarungan pun berakhir seri dan si paman langsung menyudahi pertarungan tersebut. Karena si paman sebenarnya sudah mengetahui jika Chen Zhen bukanlah pelaku yang membunuh Akutagawa. Dan tujuan pertarungan ini sendiri adalah untuk menguji kemampuan Chen Zhen. Dan sebelum pergi, si paman memperingatkan agar lebih berhati-hati dengan Jenderal Fujita. Malam harinya, Ting En mendatangi Chen Zhen untuk meminta maaf karena secara tidak langsung telah membuat Chen Zhen diasingkan dari tempat asalnya. Dan di sini Ting En juga meminta agar Chen Zhen segera kembali ke perguruan karena mereka membutuhkannya di sana. Namun sudah pasti itu membuat Chen Zhen merasa bimbang karena ia juga harus menjaga perasaan dari Mitsuko. Nah, tak disangka obrolan mereka berdua didengar oleh Mitsuko, yang membuat Mitsuko memutuskan untuk kembali ke Jepang dengan meninggalkan sebuah surat di mana isinya menyuruh Chen Zhen agar menyelesaikan urusannya terlebih dahulu, lalu segera menyusulnya ke Jepang. Singkat cerita, hari pertarungan pun tiba. Chen Zhen yang tak mau melihat saudaranya kenapa-kenapa memutuskan untuk mendampingi Ting En. Dan untuk pihak Jepang sendiri, Jenderal Fujita lah yang harus menggantikan Paman Mitsuko sebagai lawan karena Paman Mitsuko yang sudah kembali ke Jepang. 出てこい。親父さんのワニ肉。 Ternyata Ting En tidak mampu menandingi kekuatan dari Jenderal Fujita. Dan saat dia sudah terpojok, Chen Zhen langsung menggantikannya untuk menyelesaikan pertarungannya.
Setelah mengetahui Jenderal Fujita tewas, Chen Sheng dijadikan tersangka atas pembunuhan itu. Tapi beruntungnya si duta besar Jepang berbesar hati membebaskan Chen Sheng karena dia mengetahui bahwa Chen Sheng tidak bersalah. Nah, untuk menghilangkan jejak dari Chen Sheng, si duta besar memasukkan kematian Chen Sheng dan meminta Chen Sheng untuk segera pergi dari Shanghai. Dan film pun tamat.